Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, Ibu? Ya, terima kasih. Ada Bu. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semuanya ya? Oke. Sehat, Pak, selalu. Sehat, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai pembahasan kita kali ini, kita awali dengan doa ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Bapak Ibu supaya nggak tegang nih ya dalam IHT kita kali ini, gimana supaya kita ice breaking dulu ya, supaya kita fokus nantinya dalam pembahasannya dan konsentrasi juga. Gimana kita ice breaking? Apa Bapak Ibu ada yang punya ide mungkin? Bu Cici atau Bu Dian, Bu Nurul mungkin punya ide ice breaking? Ada? Bu Cici? Mangga? Ice breaking-nya. Ice breaking ya, mangga ice breaking. Saya mimpin ice breaking, lama nggak nih kira-kira nih ice breaking-nya? Boleh lama nggak? Iya boleh lah, terserah. Jangan lama-lama tapi Bu ya, karena waktu kita cuma 30 menit nih. Oke. Iya. Ya begini Pak. Jadi gerakannya seperti ini ya. Boleh, gerakannya boleh. seperti ini ya, seperti ini nih. Ya. Satu, dua, tiga, empat, jedor. Jedar gitu ya. Oke. Untuk melatih konsentrasi ya. Ya, siap. 1, 2, 3, 4, jedar. Oke. Tapi harus ikuti apa yang saya ucapkan. Boleh. Jelas Pak? Contoh misalnya kalau 3 berarti kan tadi 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 3 begini ya. Ya. Nah, kalau 2 berarti begini. Yang kanan. Oh, yang kanan. Yang kanan berarti 2. Yang kiri berarti 1. Yang kiri di atas berarti 3. Ya. Yang ini berarti 4. Jadi kiri dulu ya Bu. Tapi pas begini harus mengucapkan kata jedar. Jedor. Oke. Ya, jedar. Oke. Siap Pak? Siap. Siap Bu? Ya, oke ya. Siap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jedor. Ya, oke. Itu kan untuk latihan dulu ya. Untuk latihan dulu nih. Ulangi lagi ya. Oke. Yang semangatnya. 2, 4, 5. Jedor. 1, coba saya cepetin. 1, 3, 4, 5. Jedar. 5. Oke. Ya. Terima kasih Bu Dian. Bu Cici. Terima kasih. Seru sekali ice breaking. Ya, udah Bapak Ibu ya. Oke, konsentrasi ya. Cukup bagus, cukup menarik sekali. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan tuh nanti ya ketika kita mengajar di kelas. Ya, siap Pak. Tahu anak-anak kita juga jadi cerah. Oke. Baik, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan materi ya, di mana materi kita mengenai kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila. Oke. Bentar Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Sudah? Ya, Pak. Sudah. Ya. Ada nggak Bu? Ada. Kelihatan? Ada. Oke.
Jadi di sini kita akan membahas mengenai kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila dalam sekolah penggerak ya, di mana prinsipnya adalah merdeka belajar. Oke, Bapak Ibu, di sini pembahasannya ada mengenai kerangka dasar kurikulum, ada profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Di sini didefinisikan ya Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi harapan pendidikan kita Bu ya ke depannya bahwa nantinya lulusan-lulusan kita ini, para peserta didik kita ini memiliki kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut ya Bu ya, di mana penjabaran daripada dimensi Pancasila itu sendiri ada 6 ya, ada 6 dimensi daripada elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, pada elemen ini di mana pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi ini harapan kita ke depan ya Bu ya, bahwa nanti peserta didik kita ini memiliki sebuah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di mana beriman dan bertakwa ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, berakhlak baik kepada sesama manusia, berakhlak baik kepada alam dan kepada negara. Nah, itu untuk elemen pertama. Nah, adapun elemen kedua dari nilai Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Ya. Nah, di mana identifikasi daripada berkebinekaan global ini adalah diharapkan nantinya peserta didik kita ini memiliki identitas diri yang matang, Bapak Ibu, ya, yang matang, dewasa, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Juga diharapkan memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan secara global. Nah, ini ya. Jadi pelajar Indonesia ini diharapkan nantinya memiliki sikap menghormati keberagaman juga toleransi terhadap perbedaan. Gitu. Nah, untuk mencapai berkebinekaan global ini, pelajar Indonesia ini atau peserta didik kita nantinya itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Ya, menghargai budaya karena kan kita tahu ya Bu ya bahwa Indonesia sendiri kaya akan budaya, kaya akan suku. Nah, nanti diharapkannya para peserta didik kita mampu untuk mengenal dan menghargainya serta dapat berkomunikasi dan berinteraksi ya antar budaya itu sendiri, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Baik, Bapak Ibu ya, itu 2 elemen ya dari nilai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin nanti untuk elemen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya sebagai fasilitator lainnya. Mungkin di sini ada Bu Cici. Silahkan kepada Ibu Cici untuk menyampaikan. Terima kasih.
Moodnya, Bu. Ibu, moodnya Bu, Ibu moodnya. moodnya Bu. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Misbah yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi berikutnya ya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya, harus semangat ya. Semangat. Nah, kalau kita sebagai guru penggerak harus semangat. Kenapa? Karena kita akan menjadi contoh untuk yang lain, bukan? Ya, terutama untuk anak didik kita. Oke, coba Bu, untuk sebagai bentuk semangat, coba kita ucapkan supaya motivasi untuk diri kita. Kata semangat ya 3 kali. Terakhir, Ibu ucapkan yes. Contohnya, semangat, 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 yes, gitu ya. Tapi harus pakai tenaga dalam, Pak ya. Bapak Ibu harus pakai tenaga dalam pas yes-nya. Oke, mengerti ya, Bapak Ibu? Ya, oke. Bu. 1, 2, 3. Semangat. 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 Oke. Yes. Ya, yang mudah-mudahan walaupun kita sampai larut malam ya untuk mengikuti diklat, mudah-mudahan apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk peserta didik kita ya yang nanti menjadi tujuan bersama kita. Jadi outputnya seperti apa adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik tentunya ya Bapak Ibu. Ya, melanjutkan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Misbah, mungkin saya akan menayangkan PPT ya, mohon nanti Ibu bisa disimak apa yang saya paparkan di sini. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Belum. Terlihat? Ya, halo? sudah, Bu. Oke, Bu, Oke. ada. Ya, Ada. lihat. Ya. Sudah. Profil pelajar Pancasila. Di situ ada berapa warna Bapak Ibu? 2. Kira-kira? Ada berapa warna? Merah, putih, Merah, putih? hitam. Merah, putih saja? Hitam. Hitam. Merah, putih, dan hitam. Dasarnya hitam, kemudian merah dan putih. Nah, kira-kira ada yang mungkin bisa memberikan pendapat kenapa saya membuat tayangan seperti itu? Boleh Bapak Ibu untuk sharing kira-kira maksudnya kemana saya membuat tayangan seperti ini? Kalau merah berani, Bu. Berani. Berani, oke. Putih, suci. Putih, suci. Suci, Bersih. oke, bersih. Nah, yang hitam nih pusing saya. Ya, hitam, ya. Kalau siap, oke, itu dengan Misbah ya, dengan Pak Misbah ya, dengan Bu Nurul bagaimana Bu Nurul? Ya, di sini kan ada hitam, merah, kemudian ada putih. Nah, seperti yang disampaikan Pak Misbah tadi, merah berani, putih suci, ya Bu ya. Tapi hitamnya ini kalau menurut saya mungkin dalam satu anak ya, istilahnya dalam kondisi anak yang khususnya pelajar Indonesia ya. Kalau kita beri warna akan tampak warna itu. Berarti kalau kita membimbing anak atau mendidik anak dengan warna, itu akan muncul juga warnanya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin pernyataan dari Pak Misbah dan Bu Nurul itu ada betulnya. Tapi kalau waktu saya membuat seperti ini, saya ingin menunjukkan bahwa warna hitam menunjukkan masa kelam Indonesia. Kita sebagai guru IPS ya, masa kelam Indonesia di mana 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Sampai akhirnya merdeka digambarkan dengan warna merah dan putih. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini?
yaitu dengan membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu Bu, yang ininya. Ya, seperti itu yang saya buat, itu hanya pembukaannya saja dari saya. Itu seperti itu. Yang sebetulnya saya sebagai fasilitator ingin membahas tentang ini dulu, Bu. Ya. Untuk gambar ini saya juga memberikan kesempatan, silakan untuk Bapak Ibu mengidentifikasi gambar tersebut. Mungkin pasti ada beberapa pernyataan ya dari Bapak Ibu. Satu kalimat aja, buat satu kalimat. Kira-kira apa? Mandiri. Kemudian mandiri. Terus apa lagi Bu kira-kira? Digambar, identifikasi gambar. Identifikasi gambarnya. Fokus. Mandiri. Ya. Mandiri, apalagi? Kita identifikasi gambar ya, bukan itunya. Identifikasi gambar. Kan ini Dia sedang memakai kaos kaki sendiri. Ya, kemudian coba Tidak deskripsikan tentang. Oke, betul. Bahwa di situ seorang anak sedang memakai kaos kaki dengan tidak mendapat bantuan dari orang lain. Nah, tidak mendapat bantuan dari orang lain. Nah, itulah seperti yang tadi Pak Bisma katakan, bahwa dimensi profil pelajar Pancasila, kalau saya sebut P3, Bu. Profil, tapi bukan politik nih ya. Kita bukan bicara politik. Ya. Profil pelajar Pancasila, P3 Pelajar gitu Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila, P3 ya. Di situ kan tadi sudah ada yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang yang ketiga yaitu ini adalah salah satu contoh dari kemandirian. Merupakan profil dari pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ya, berikutnya lagi mungkin saya tayangkan. Silakan Ibu mendeskripsikan berupa kalimat ya. Berupa kalimat, mendeskripsikan berupa kalimat. Boleh bergiliran siapa? Ayo pendapatnya silakan. Sebagai calon guru penggerak harus semangat, harus bisa mengeksplorasi. Kira-kira apa tuh yang ada dalam gambar tersebut? Bersama-sama. Bersama-sama. Oke, kemudian bersama-sama. Deskripsikan dalam sebuah kalimat, Bu. Menghargai satu sama lain ya. Menghargai satu sama lain. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan, Bu Nurul. Kalau gambar itu, kalau menurut saya itu keadaan yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Oh ya, oke. Nah, walaupun itu banyak orang, tapi mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya, Bapak Ibu ternyata semangat untuk memberikan pendapatnya. Ya, di situ ada 4 orang ya. Ada yang semangat mengayuh sepeda, ada yang sok jaim ya. Di ada situ. Yang cuek. Ya. Cuek ya. Ya. Ada juga yang bermacam-macam lah tingkah manusia. Ya, ini kira-kira menunjukkan apa? Kira-kira ini? Egois. Egois, oke. Apalagi kira-kira? Keanekaragaman. Keanekaragaman. Apakah dalam oke, kira-kira ada yang saya bertanya lagi nih, apakah kira-kira ada apa yang diambil sari dari gambar ini? Keberagaman. Coba Ibu perhatikan, itu ada seorang perempuan goes sepeda dengan penuh semangat menggoes sepeda. Di belakangnya siapa? Itu ada seorang pemuda acuh tak acuh tidak goes sepeda. Kira-kira apakah sampai si perempuan tersebut ke tujuan? Sampai mungkin lama waktunya. Lama waktunya.
Lambat. Berarti supaya cepat sampai ke waktunya harus bagaimana? Bersama-sama. Bersama-sama. Iya. Bersama-sama bagian dari apa? Gotong Gotong royong. Royong. Gotong royong. Nah, itulah inti dari gambar tersebut. Jadi dimensi ketiga yaitu tentang mandiri, dimensi keempat adalah gotong Gotong royong. royong. Nah, seperti ini. Ada tayangan berikutnya. Profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, supaya anak-anak kita menjadi profil yang mandiri, maka diperlukan mereka untuk mengalami setiap fase kehidupan, mulai dari usia dini sampai kepada usia menjelang dewasa. Ya, jadi dari usia dini dari 0 tahun sampai menjelang dewasa ya, SMA lah, fase 6 ya, fase 6 yaitu SMA. Itu untuk menunjukkan kemandirian. Berikutnya bergotong royong nih. Nah, pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, kemudian memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Tadi seperti yang tadi Ibu Dian kalau tidak salah ya, akan terjadi apa tadi Bu Dian, hedonisme ya tadi? Bu Dian tadi yang menyatakan Ya, egois. Ya, egois. Nah, egois itu adalah kebalikan dari gotong royong. Kalau kita tidak tanamkan ke peserta didik bagaimana bergotong royong yang baik, maka akan timbul sifat-sifat negatif dari profil pelajar Pancasila. Egois, tidak peduli terhadap orang lain, hedonis, merasa nyaman dengan dirinya, padahal sebagai makhluk sosial, manusia itu harus berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Bapak Ibu mungkin sebagai makhluk sosial. Itu mungkin paparan materi yang saya sampaikan untuk profil Pancasila ketiga keempat. Selanjutnya, terakhirnya, terima kasih untuk ketiga dan keempat sudah saya paparkan. Saya serahkan kepada fasilitator selanjutnya untuk menyampaikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya akan membacakan materi selanjutnya tentang profil Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya, ada 4. Kemudian saya yang terakhir, fasilitator profil pelajar Pancasila yang ke-5. Di sini ada, kelihatan nggak Pak, Bu? Ya, ada Bu. Kelihatan Bu? Ada. Profil pelajar Pancasila yang ke-5 ada bernalar kritis. Artinya bahwa sebuah tindakan menanggapi informasi yang kita terima dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait informasi tersebut
atau kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya dalam berpikir kritis. Dalam berpikir kritis, kita harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Sebagai contoh, kalau misalkan kita menerima sebuah informasi, jangan dulu diterima langsung, tapi kita harus menyelidiki dulu apakah berita itu benar atau tidak. Karena untuk saat sekarang ini banyak berita hoax ya Bu, Pak. Jadi sebelum kita menerima informasi dari orang lain, lebih baik kita mencari dulu faktanya seperti apa. Ya, mungkin itu. Yang keenam, yang terakhir, profil Pancasila yang keenam yaitu kreatif. Kreatif berarti bahwa kemampuan untuk menghasilkan suatu gagasan, konsep atau ide dalam memecahkan suatu permasalahan dengan berbagai macam alternatif atau cara yang didukung oleh lingkungan sekitar. Itu adalah profil Pancasila yang terakhir. Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, mungkin itu pemaparan dari profil Pancasila yang kelima dan keenam. Sekarang saya lanjutkan kepada fasilitator selanjutnya, yaitu Bu Nurul. Silakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kita kasih tepuk tangan semua buat fasilitator-fasilitator yang sudah menyampaikan materinya. Ada Pak Misbah, ada Bu Cici, ada Bu Dian. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Luar biasa Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan materi dengan bagus dan dengan lugas, bahkan dengan canda-canda. Ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat menarik atau materinya yang sangat menarik dengan Bapak Ibu semua sangat kreatif. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti saya menyampaikan ringkasan atau reviewnya ya, Bapak Ibu. Silakan ada yang bertanya, boleh kepada Pak Misbah ataupun kepada Bu Cici, juga kepada Bu Dian. Silakan kalau ada yang bertanya. Kemudian mungkin ada pertanyaan atau Pak Misbah ada pertanyaan kepada Bu Cici, silakan. Saya mau bertanya, saya masih rancu dengan kata berkebinekaan global. Seperti itu, Bu. Mungkin yang baik. Saya masih bingung dengan kata kan global berarti itu mendunia ya. Kemudian berkebinekaan itu untuk apa saja gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya mungkin tadi disampaikan oleh Pak Misbah, silakan Pak Misbah bisa menjawab tentang apa yang ditanyakan sama Bu Cici tentang apa sih yang dimaksud dengan global, kebinekaan global itu ya, Bu Cici ya? Ya, betul. Ya, boleh Pak Misbah silakan. Baik, Bu Cici, nah ini bisa kita lihat ya Bu ya, mengenai ya. Dimensi daripada kebinekaan global. Oke, kalau kita urut daripada kosakata berkebinekaan itu kan terdiri dari dua kata ya Bu ya, berkebinekaan dan global. Nah, kalau kebinekaan itu sendiri adalah merupakan
berbeda-beda, ya, tetapi tetap satu. Nah, artinya bersuku-suku namun bersuku-suku tapi sama, betul. Nah, adapun global, global itu kan istilahnya ruang lingkup saja, ruang lingkup secara luas. Ya kalau bisa kita kaitkan negara berarti antar negara. Nah, jadi hemat saya, ini pendapat saya ya Bu ya, berkebinekaan global itu artinya bahwa kita bahwa setiap manusia itu kan memiliki, pada hakikatnya memiliki sebuah karakter yang berbeda. Bukan hanya secara ruang lingkup dalam satu negara, tapi secara internasional. Jelas ya Bu ya, kita memiliki sebuah perbedaan secara internasional. Nah, dengan adanya profil pelajar Pancasila ini dituntut atau diharapkan oleh kita semua ya sebagai pendidik bahwa nantinya para lulusan profil pelajar Pancasila ini bukan hanya menghargai budaya leluhur bangsanya saja, itu Bu, tapi juga bisa menghargai budaya-budaya dari luar negaranya. Bisa kita menghargai budaya Belanda, ya, dengan kita bisa menghargai budaya Arab seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang dimaksud dengan keberbinekaan secara global gitu. Jadi lingkupnya aja yang lebih luas gitu. Lingkupnya itu aja mungkin Ibu ya yang bisa saya utarakan pendapat saya. Kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Ya, ya luar biasa saya Pak. Sebetulnya masih ingin ya. Terima kasih kesempatannya Bu Nurul. Saya juga ingin ini Bu Nurul, kan tadi kata Pak Misbah bahwa kita tuh harus menghargai juga budaya luar. Nah, tapi kalau kita dihubungkan dengan budaya global, begitu banyak budaya global yang sangat mempengaruhi budaya, terutama budaya negatif dari dunia yang mempengaruhi terhadap tradisi Indonesia, terutama dengan adanya sosial media. Seperti contoh di sekolah saya, ketika diberlakukannya anak boleh membawa HP, misalnya ada kegiatan yang boleh membawa HP. Nah, ketika di dalam kelas betul belajar, tapi pas di luar kelas ataupun dia curi-curi waktu untuk membuka HP-nya, ketika kita lewat itu tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Jadi kita lewat aja, walaupun kita assalamualaikum dia hanya berdik sebentar. Nah, saya ini kita berdiskusi sebagai pendidik ya, bagaimana supaya untuk kepada mereka wawasan apa namanya tuh perbaikan yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak seperti itu gitu. Sebagai pendidik, langkah-langkah apa saja yang kira-kira bisa kita kembangkan supaya mereka tidak seperti itu walaupun mereka mengenal dunia sosmed gitu. Jadi jangan lupa terhadap budaya, contohnya salim ketika guru lewat dan lain sebagainya. Mungkin itu mungkin saya mohon pendapat dari peserta diklat yang lain, Bu Dian atau Pak Misbah, atau mungkin dari Bu Nurul sebagai fasilitator mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Cici. Sebelum saya mungkin ada dari Pak Misbah atau Bu Dian dulu menanggapi apa yang disampaikan Bu Cici ya tentang bagaimana kita bisa istilahnya bisa budaya yang dari luar itu bisa kita saring gitu ya Bu ya, bisa kita saring agar tidak masuk hal-hal negatif itu tidak masuk ke anak-anak kita, bagaimana kita mensiasati kepada anak didik kita, begitu Bu Cici ya. Bagaimana ya, betul, Bu. Ya Bu Dian mungkin bisa menyampaikan pendapat atau Pak Misbah boleh sebelum saya mungkin sedikit menyampaikan pendapat saya. Ya, terima kasih Bu. Pendapat saya ini mah ya Bu ya. Ya boleh. Tapi mohon maaf nih Bu kalau banyak salahnya.
Oke. Nggak apa-apa, Pak. Sama-sama Ya. belajar, Pak. Saya juga Ya. belajar, Pak. Belajar. Sama-sama belajar. Kita bertukar pikiran ya, Pak ya. 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 Memang banyak sekali ya. Artinya Bapak sih budaya. Tapi kalau saya pikir kalau budaya negatif, saya sih sebenarnya kurang setuju, Bu. Karena menurut saya budaya itu konotasinya positif. Nah, kalau negatif berarti oknum kata saya mah itu. Tapi tapi apapun itu, Bu. Jadi kalau memang misalnya itu adalah yang masuk dari luar, ya tentu kan memang perlu penyaringan ya, Bu ya. Karena memang anak didik, apalagi kalau kita ya artinya levelnya masih fase SMP ya, Bu ya. Nah, itu kan masih butuh bimbingan. Nah, intinya sih adanya sebuah peran penting bagi pendamping. Mungkin kalau pas SMP ya peran penting pendampingnya adalah guru dan orang tua. Nah, di mana disinilah perlu dibutuhkannya pengawasan ekstra, monitoring ekstra, percontohan ekstra yang diberikan oleh guru maupun orang tua terhadap peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa menilai mana yang baik, mana yang benar gitu. Karena sudah diberi bimbingan oleh orang tua dan guru gitu. Itu aja, Bu, mungkin dari saya. Ya, luar biasa ya pendapat dari Pak Misbah ya. Kira-kira mungkin sedikit saya tambahkan ya. Kalau tadi ada bimbingan dari orang tua dan pendidik itu mungkin kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, di sini kita bisa menanamkan lebih dalam profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya di sini berakhlak, di sini tadi kan disebutkan apa yang disampaikan Pak Misbah sebagai fasilitator yang pertama tadi, bahwa akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, pada alam, dan bernegara, khususnya kita, untuk menahan atau hal-hal yang negatif itu tidak masuk ke anak-anak kita, kita bisa lebih menanamkan iman dan takwa kita sebagai filter ya untuk hal-hal yang negatif. Mungkin begitu ya, Bu Cici, Pak Misbah, dan Bu Dian. Ya. Terima kasih pencerahannya, Bu. Sama-sama, Bu Cici. Ya, kita saling belajar, terutama saya, Bu, sebagai pendidik. Ya, mungkin Ibu fasilitator kan lebih banyak ilmunya dibanding kami sebagai peserta diklat ini. Sama-sama, Bu, kita sama-sama belajar semuanya. Saya juga belajar, semuanya belajar. Kita saling sharing, kita saling melengkapi ya, Bu ya. Ya. Kita punya ilmu sedikit, kita kembangkan. Bapak Ibu semua punya ilmu sedikit, kita kembangkan, kan jadi lama-lama jadi banyak ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Amin. Terutama berkah buat kita semua ya, Bu ya. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya bagi saya cukup, Bu. Cukup ya. Cukup ya, Pak Misbah, Bu Dian. Cukup, saya juga cukup, Bu. Cukup terang. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Misbah, Bu Cici, sama Bu Dian. Mungkin saya hanya ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan ketiga fasilitator yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Saya menyimpulkan di sini bahwa ringkasan dimensi ya dan elemen pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini akhlak itu bisa berakhlak beragama, pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam hal ini mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi, tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian kesimpulan yang ketiga tentang mandiri, bahwa di sini adalah pemahaman diri dan situasi, juga tentang regulasi diri. Berarti kemudian yang keempat itu ada bergotong royong. Bergotong royong di sini adanya kolaborasi, kemudian kepedulian terhadap sesama dan juga berbagi.
Selanjutnya elemen yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini artinya menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian menghasilkan karya yang tidak orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi dalam permasalahan. Nah, tadi disampaikan Bu Cici juga bagaimana dalam mendidik anak-anak kita, artinya di sini bahwa kegunaan profil pelajar Pancasila bagi anak didik kita itu apa sih? Profil pelajar Pancasila di sini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian dalam rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Artinya di sini kompas di sini berarti petunjuk bagi pendidik dan pelajar Indonesia dan segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir kepada profil pelajar Pancasila. Gitu kira-kira untuk kesimpulannya Bapak Ibu semua. Mungkin untuk pembahasan materi kali ini cukup sekian. Semuanya kita tetap semangat sampai akhir dan mungkin kita akan ketemu lagi untuk pembahasan materi yang selanjutnya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga dilancarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.